Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah testing dan implementasi sistem informasi yang sudah memberikan saya kesempatan untuk melakukan presentasi mengenai review artikel saya pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan dulu, saya Dika Fatihatu Syifa dengan NIM 23051214071 dari kelas SI 2023J. Jadi, di sini saya akan membahas mengenai jurnal terbaru yang berjudul Testing Process for Artificial Intelligence Application in Radiology Practice. Jadi, jurnal ini terbit di tahun 2024 dan ditulis oleh Jusul Ketola dan tim. Jadi, topik ini itu sangat penting karena menyangkut bagaimana AI ini diuji sebelum digunakan dalam bidang radiologi, gitu. Yang pertama adalah mengenai latar belakangnya. Jadi, kemajuan teknologi AI di dunia radiologi ini memang luar biasa. Tapi sayangnya belum semua aplikasi ini terbukti aman dan efektif di dunia nyata ya. Jadi AI ini berkembang pesat dalam radiologi. Jadi dibuktikan dengan apa? Dengan lebih dari 5.200 publikasi di tahun 2023 yang menyatakan ini. Terus banyak aplikasi yang telah disertifikasi seperti FDA dan CE tapi belum terbukti aman dan juga berhasil di semua kondisi. Jadi terus AI ini juga tidak diuji secara lokal dan juga menimbulkan resiko seperti bias dari data, terus tidak sesuai dengan operasi dan workflow di rumah sakit, dan juga bahkan salah diagnosa atau salah diagnosis. Jadi gini, kalau AI tidak diuji dengan baik, bisa aja menurunkan kualitas diagnosis atau tidak cocok dengan sistem rumah sakit. Jadi penelitian ini menawarkan sebuah kerangka kerja atau panduan yang bisa membantu proses pengujian AI secara sistematis. Jadi ini juga ada di luar data pelatihan, penurunan performa dapat mencapai 24%. Jadi karena ternyata performa AI ini bisa menurun hingga 24% kalau dipakai di luar data pelatihannya. Jadi di sini sangat penting untuk melakukan pengujian terstruktur sebelum implementasi. Ketola et al. Juga menyarankan untuk membuat struktur untuk pengujian AI secara klinis. Selanjutnya adalah mengenai tujuan utama dari studi atau penelitian ini. Jadi ada 3 hal utama. Yang pertama adalah mengembangkan prosedur pengujian yang teratur dan juga fleksibel untuk aplikasi AI dalam radiologi, karena ini membahasnya radiologi. Terus yang kedua, mensupport dari awal evaluasi hingga pengawasan setelah implementasi. Dan tujuan yang ketiga adalah karena AI ini dapat menurunkan kinerja saat digunakan di tempat yang berbeda, validasi lokal adalah fokus utama. Jadi maksudnya apa? Karena ini menekankan pentingnya validasi lokal, karena ternyata performa AI ini bisa menurun 24% ya, yang sudah saya sebutkan sebelumnya, kalau dipakai di luar data pelatihannya, maka dibutuhkan validasi lokal. Ini adalah mengenai metodologi. Jadi, prosedur pengujian yang ditawarkan ini terdiri dari 4 fase utama, mulai dari fase 0 yaitu regulasi sampai fase ketiga, evaluasi dan implementasi. Jadi pada mulai dari pengujian ini bisa dibilang mulai dari pemeriksaan regulasi, terus survei awal, pengujian teknis sampai implementasi. Jadi setiap fase ini melibatkan tim multidisipliner. Siapa tim multidisipliner ini? Multidisipliner ini itu bisa dibilang termasuk dokter, tim IT, atau bahkan manajemen rumah sakit. Jadi semua orang ini memastikan bahwa semua aspek itu diperhatikan dan juga benar-benar dipantau baik dari sisi hukum maupun teknisnya. Nah, untuk metodologinya pada fase awal atau fase 0 atau regulasi, jadi semua regulasi ini itu benar-benar harus dipastikan. Misalnya, AI ini harus punya sertifikasi CE atau sesuai dengan aturan GDPR ya. Kalau misal di Indonesia, kalau nggak salah namanya Undang-Undang PDB. Jadi kalau GDPR ini secara internasionalnya begitu. Terus untuk masuk ke fase yang ke-1 yaitu mengenai survei dan juga praevaluasi. Jadi rumah sakit ini harus mulai mencari tahu AI yang tersedia dan mengevaluasi secara multidisipliner. Ini juga termasuk minta data teknis dan juga memastikan AI ini cocok dengan sistem yang sudah ada.
Terus untuk fase yang kedua adalah mengenai pengujian dan analisis. Jadi di fase kedua ini AI diuji secara klinis. Ada dua jenis pengujiannya, yaitu retrospektif dan juga prospektif. Jadi yang pertama kita pakai data lama rumah sakit atau retrospektif. Kalau retrospektif pakai data lama rumah sakit, kalau yang prospektif itu diuji langsung di lapangan tapi dalam ruang lingkup yang terbatas. Terus di sini juga menggunakan KPI matrix yang terdiri dari 5 kategori utama. Apa KPI matrix? KPI matrix adalah KPI itu adalah singkatan dari Key Performance Indicator atau dalam bahasa Indonesia itu artinya indikator kinerja utama. Jadi di sini terdapat 5 kategori utama seperti user experience atau pengalaman penggunanya gimana, terus diagnostik performance-nya atau kinerja diagnosisnya gimana, terus image quality, kualitas gambar, processing performance, dan juga clinical impact atau dampak klinis. Terus masuk yang fase yang ketiga yaitu mengenai evaluasi dan juga implementasi. Jadi hasil ini kemudian dievaluasi, lalu diputuskan apakah AI ini layak diimplementasikan. Kalau iya, maka dilakukan pelatihan pengguna dan juga pengawasan secara berkala. Jadi mulai evaluasi menyeluruh dulu, terus rekomendasi untuk keputusan antara melanjutkan atau menolak, terus juga dilakukan fase deploy, terus pelatihan pengguna, terus pengawasan quality assurance-nya secara rutin kalau memang disetujui, gitu ya. Terus mengenai hasil dan temuan. Jadi penulis ini buat prosedur pengujian yang lengkap. Seperti di sini nggak hanya satu uji saja. Jadi di sini menggunakan kombinasi uji prospektif dan juga retrospektif seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Terus di sini di penelitian ini juga mengevaluasi kinerja, juga menggunakan KPI atau Key Performance Indicator seperti dengan indikator seperti sensitivitas, kecepatan, dan juga kualitas gambar. Terus juga dilakukan evaluasi manfaat dan risiko AI-nya dalam workflow klinis. Terus di dalam penelitian ini juga menyediakan template laporan dan juga dokumentasi standar. Nah, sekarang masuk ke kelebihan dari artikel ini. Jadi penelitian ini juga punya beberapa kelebihan penting yang membuatnya sangat relevan di dunia medis saat ini. Yang pertama adalah komprehensif, artinya dia itu nggak hanya fokus pada aspek teknisnya saja, tapi juga menyentuh aspek regulasi, etika, dan juga dampak klinisnya. Terus untuk yang kedua, kerangka kerjanya bersifat praktis. Karena apa? Penulis juga menyediakan template KPI dan juga form evaluasinya. Jadi bisa langsung digunakan oleh rumah sakitnya. Terus kelebihan berikutnya adalah sifatnya yang multidisipliner. Proses pengujian ini melibatkan kolaborasi antara dokter, tim IT, fisikal, medis, bahkan manajemen rumah sakit. Jadi semua pihaknya di sini terlibat dalam pelayanan pasien. Terus selain itu, pendekatan ini fokus pada konteks lokal. Jadi AI ini diuji langsung dengan data dan alur kerja rumah sakit yang akan menggunakannya. Jadi bukan hanya mengandalkan hasil dari tempat lain saja. Dan yang terakhir, proses ini sudah memikirkan soal quality assurance jangka panjang. Jadi bukan cuma dites sekali, tapi juga diawasi terus setelah digunakan. Terus selanjutnya adalah mengenai keterbatasan. Jadi meski sudah ada kelebihannya, tentu ada beberapa keterbatasan yang mungkin perlu dipertimbangkan. Yang pertama, proses ini butuh banyak sumber daya. Mulai dari waktu, tenaga, ahli seperti radiolog dan fisikawan medis, bahkan dukungan IT. Jadi hal ini bisa aja cukup berat buat siapa? Buat rumah sakit kecil dengan keterbatasan staf dan juga anggarannya. Terus kedua, kerangka ini fokusnya masih terbatas pada bidang radiologi saja. Jadi belum tentu langsung bisa digunakan di bidang medis lain seperti patologi misalnya atau bedah gitu ya. Terus aspek yang selanjutnya adalah karena AI yang cepat berkembang.
Jadi ada resiko bahwa proses validasinya ini bisa ketinggalan zaman jika AI itu sering diperbarui. Oleh karena itu, proses pengujian itu juga juga harus dirancang dengan fleksibel dan juga dinamis. Terus, penelitian ini juga banyak memberikan dampak yang cukup luas bagi banyak pihak. Yang pertama, bagi rumah sakit. Jadi, kerangka ini bisa dijadikan pedoman untuk mengevaluasi AI berdasarkan data lokal, bukan hanya percaya pada klaim vendor aja. Terus, untuk vendor AI-nya, implikasinya adalah dengan adanya kerangka pengujian ini itu mendorong transparansi. Jadi, mereka ini diharapkan lebih terbuka tentang data yang digunakan. Terus, apalagi diharapkan juga mereka juga terbuka mengenai keterbatasan sistemnya dan juga bagaimana mereka ini melakukan QA atau quality assurance. Jadi ada 3 implikasi. Terus yang terakhir ada implikasi untuk regulator atau lembaga pengawas. Jadi kerangka ini itu juga bisa digunakan sebagai dasar untuk membuat standar atau pedoman resmi untuk validasi AI di bidang kesehatan. Jadi, secara umum penelitian ini itu menekankan bahwa AI di bidang medis ini tidak boleh hanya dianggap sebagai teknologi yang canggih aja, tapi juga harus benar-benar teruji, aman, dan juga tentunya bermanfaat untuk pasien. Terus untuk kesimpulannya terakhir sebagai penutup, jurnal ini menyajikan pendekatan yang praktis dan sistematis untuk menguji AI di bidang radiologi dan juga menekankan betapa pentingnya seperti validasi lokal, terus dokumentasi menyeluruh dan juga evaluasi berbasis Key Performance Index ya. Jadi proses yang dijelaskan juga relevan untuk memastikan keamanan pasien, efektivitas klinis dan juga lancarnya integrasi teknologi ke dalam sistem rumah sakit. Jadi dengan validasi lokal, metrik kinerja yang jelas dan dokumentasi yang lengkap, rumah sakit ini bisa memastikan bahwa teknologi AI-nya yang digunakan itu benar-benar aman dan juga efektif. Nah, sekian penjelasan dan presentasi saya mengenai review artikel testing. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.